kalau Anies Baswedan menjadi presiden, maka ibu kota negara tidak akan dipindahkan. Masih ditinjau ulang, Pak. Masih dikaji dulu. Dulu, tapi kita sangat mengkritik adanya pembangunan IKN. Pemindahannya yang dikritik atau pembangunan IKN-nya yang dikritik? Dua-duanya, Pak. Pemindahannya, pertama, saya kan kerja di DPR juga, Pak, ya, sebagai tenaga ahli. Sama sekali kan ketika mereka mau memindahkan IKN itu, belum ada kajian naskah akademiknya, undang-undang itu belum ada ketika undang-undangnya mau ditandatangani. Timnas Amin itu kan kami punya rencana pembangunan 40 kota setara dengan Jakarta dan juga pembangunan transportasi umum terintegrasi di kota-kota besar. Tadi pembangunan 40 kota tuh mahal juga nggak sama nggak? Nggak sama, Pak, karena kan nggak dari nol. Artinya kan perbaikannya saja. Ini kan kita memperbaiki apa yang kurang dari kota-kota besar itu. Kayak Surabaya misalkan, Surabaya itu secara tata kota mungkin sudah bagus, tetapi dia belum ada transportasi terintegrasi. Nah, kita pengen bangun. Jadi dana-dana dari KN itu bisa kita arahkan ke sana. Atau di Kota Medan misalkan juga belum ada transportasi yang bagus juga, kita bisa bikin BRT, bus rapid transit, dan juga fasilitas-fasilitas. Dan itu di sisi lain bisa mengundang investasi juga ke kota-kota tersebut kalau fasilitasnya lengkap. Yang jelas kalau Pak Anies jadi presiden, kita mau mengkritik bebas, nggak akan dikriminalisasi, tidak akan dirujak, tidak akan diserang oleh buzzer. Pak Anies juga pernah komitmen kita nggak akan punya buzzer. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 anggota ILUNI Fakultas Hukum UI dan membeberkan, menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi ke ruang publik. Kali ini kita akan berbicara bagaimana kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Dan untuk itu sudah hadir di studio Podcast 9, juru bicara muda dari tim Nas Amin, yaitu Sobat Andi Wira Pratama. Gimana Bung Andi? Selamat datang di podcast kita. Ya, makasih banyak Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Masih terus berjuang untuk perubahan. Oh gitu ya. Ya, ini makin dekat sekali nih pemilu kita nih, pilpres kita ya. Kita punya program ya, bagaimana calon-calon presiden ini kalau jadi presiden. Ya. Tentu saja dalam konteks ini bagaimana kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Apa yang akan terjadi, Bung Andi? Yang jelas kalau Pak Anies jadi presiden, kita ingin melakukan yang namanya perubahan dan juga perbaikan. Jadi kami selama ini saat kami berbicara dengan rakyat tuh banyak banget keluhan-keluhan dari rakyat. Keluhan dari anak muda, keluhan dari petani, keluhan dari nelayan. Kayak misalkan dari anak muda, misalkan kita sering mengeluhkan susahnya lapangan pekerjaan. Kita sering mengeluhkan kebebasan berbicara. Saya punya banyak teman-teman saya di Twitter, di Facebook, itu banyak yang dia ketika ingin sosmedan, dia pakai akun anonim. Kenapa? Karena biasanya kalau mereka mau mengkritik pemerintah tuh, kalau mereka pakai akun yang asli, takut ketahuan, takut dilacak, dan bahkan juga diganggu sama pendengung-pendengung yang ada. Jadi kami tuh mengharapkan adanya perubahan, dan disinilah Pak Anies datang untuk membawa kan mengharapkan perubahan ya. Perubahan dari mana ke mana gitu loh Bung Andi. Iya. Kayak misalkan untuk konteksnya dalam demokrasi ya, kita kan selama ini kalau kita lihat di media atau di penelitian juga, demokrasi Indonesia itu lagi flawed demokrasi yang lagi sedang melemah. Tidak seperti pas zaman SBY dulu, bahwa kita tuh bebas berbicara, bebas mengkritik. Sekarang tuh kita kalau mau berbicara dan mengkritik tuh susah. Kita harus pakai inisial-inisial, harus pakai akun anonim. Emang terjadi gitu ya? Iya, terjadi. Kalau bicara gitu, setelah bicara misalnya keras atau mengkritik, iya. Seperti kayak yang terjadi pada Pak Butet Kertajasa, dia kan mengkritik pemerintah Jokowi pakai drama ya kalau nggak salah ya, itu langsung dipolisikan kan. Walaupun udah dicabut ya. Walaupun sudah dicabut, banyak kejadian-kejadian seperti itu, dan kami ya kalau dari Timnas Amin sih punya komitmen untuk tidak boleh lagi ada yang mengganggu kebebasan berbicara seperti yang terjadi sekarang. Artinya kalau Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, maka
akan dijamin Kebebasan full berbicara. kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, begitu ya? Iya, termasuk kebebasan mengkritik. Dan Pak Anies sendiri punya track record terkait dengan kebebasan berbicara. Ketika dia jadi gubernur DKI, kalau nggak salah Ade Armando tuh pernah bikin meme kalau Anies itu joker. Ya, bahwa gubernur yang jahat dimulai dari menteri yang disakiti, menteri yang dipecat yang disakiti. Itu ada gambar joker, tapi Pak Anies sama sekali nggak marah dan sama sekali nggak minta pendukungnya untuk mempolisikan dia. Malah ya dijadiin bahan tertawaan aja sama kami, sama pendukung gitu kan. Jadi kalau Anies Baswedan menjadi presiden, maka bukan hanya kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara yang akan dilindungi, tetapi juga termasuk kebebasan melakukan kritik. Iya, benar. Termasuk kritik kepada pimpinan, termasuk kepada Pak Anies sendiri. Iya, begitu benar. Ya, maksudnya. Yang penting dia tidak mengandung hoaks, gitu kan, tidak mengandung fitnah. Iya, itu. Dan kalaupun menyerang pribadi juga mungkin Pak Anies bukan orang yang yang gampang tersinggung dengan hal itu. Ya dia akan maafkan orang-orang itu dan nggak menurut saya dia nggak akan memproses orang-orang yang menghina dia secara pribadi ke kepolisian dan nggak ada sama sekali track record soal itu. Nah disinilah yang saya lihat ya, saya sebagai anak muda, saya kan alumni FISIP UI Pak. Jadi angkatan berapa? Ya saya angkatan 2013 Pak. Ya, jadi saya melihat ya karena saya kuliah di FISIP kan sangat concern dengan isu-isu demokrasi dan jurusan juga apa di FISIP? Ilmu politik. Oh pas dengan isu-isu kebebasan berbicara dan kerasa banget ketika dari sejak saya awal kuliah kan masih era akhir SBY ya. Itu kan masih enak tuh kalau mengkritik presiden sampai ada kerbo tulisannya SBY kan tulisannya SBY Shibuya itu kan nggak diproses sama Pak SBY. Itu zaman itu tuh masih bebas. Tapi begitu di era sekarang kita nggak melihat itu terjadi. Itu pasti akan langsung diproses. Tak terkecuali bahkan mantan-mantan pendukung presiden yang sekarang ada di 03 itu juga banyak yang diproses karena dianggap mengkritik presiden itu sendiri. Yang itu yang kita nggak mau terjadi. Dan langkah konkretnya adalah kita mau revisi undang-undang ITE. Jadi biar jelas juga, ini kan ada jejak digital. Nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden, hal semacam ini kritik boleh ya? Boleh. Kecuali ya tadi hoax, fitnah ya jelas itu koridornya ya. Benar. Dan langkah konkretnya revisi undang-undang ITE. Jangan sampai kita ada pasal-pasal karet di sana. Mau direvisi undang-undang ITE? Direvisi lagi. Oke. Ya, kita pastiin bahwa jangan sampai undang-undang ITE ini menjadi pasal karet yang dapat mengancam kebebasan bicara. Ya memang di dalam undang-undang ITE itu ada pasal ya yang sebenarnya salinan dari yang kalau kebetulan saya orang hukum itu hasil artikelen. Jadi pasal-pasal permusuhan. Nah, itu ada di KUHP yang diciptakan oleh Belanda untuk menekan para pejuang Indonesia. Sejarahnya itu ya. Tapi di Belanda sendiri, KUHP Belanda, tidak ada pasal itu. Sudah dihapus ya Pak? Oh, nggak ada. Itu diciptakan memang untuk di kita. Memang benar aslinya nggak ada Iya, ya? nggak ada kalau itu. Berarti Belanda tuh di kampungnya liberal, di Indonesia represif? Betul. Itulah yang kemudian juga dibawa ke Undang-Undang ITE dan sama aktivis, terutama aktivis pers dan kebebasan ditentang. Gitu. Nah, nanti kalau Pak Amin jadi presiden, ini akan dihilangkan? Iya, kita mau revisi. Kita pastiin dia hanya kena ke hal yang sifatnya fitnah. Karena kalau fitnah kan pasti merugikan ya. Tapi kalau Pak Anies dikatain joker, nggak dirugikan sebenarnya secara material beliau kan. Pak, jadi ukurannya jelas begitu Pak. Terus apa lagi perubahan yang akan dilakukan? Kita kan sering ya ketemu sama para buruh. Kan kita pernah ada Desa Anies edisi buruh dan para buruh tuh sering mengeluh soal masalah mereka tuh pekerja kontrak bisa seumur hidup. Kemudian mereka upah minimumnya sekarang ini sudah tidak lagi pakai indeks hidup layak. Dan juga mereka lebih sulit lah untuk cuti dan sebagainya. Dan kami melihat masalahnya itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita juga mau melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja karena ini menyasar masalah fundamental pada buruh. Dan Pak Anies komitmennya kepada buruh itu sangat jelas waktu dia jadi gubernur tahun 2022. Itu kan ada kenaikan upah versi baru ya semenjak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diciptakan. Itu dia menaikkannya sekitar 5%. Karena dia tidak mau memakai dasar hukum PP turunan dari Omnibus Law. Tapi dia memasukkan unsur indeks hidup layak. Sehingga ada kenaikan penghasilan dari kalangan buruh sekitar 5%. Belum lagi juga bantuan pangan dan subsidi yang beliau berikan.
Nah, itu yang mau kita ubah. Kita pastiin dong cipta Tapi kerja itu nggak takut nanti industrinya malah berat. Nah, itulah di situ nanti kita pasti akan mengajak bicara semuanya ya, dari kalangan industri, kalangan buruh dan lain-lain. Karena Pak Anies ini orangnya jago omon, saya bilangnya si paling omon. Maksudnya dia bisa bernegosiasi, bertemu dengan mereka dan bisa dapat titik temu lah. Tentunya mungkin tidak sempurna, tapi paling tidak ada usaha seperti itu. Gitu. Jadi tetap industrinya akan tetap dijaga. Iya, semuanya akan diajak bicara, diajak untuk berkolaborasi. No one left behind, mau dia itu dari orang susah, orang menengah, orang kaya, semua akan diajak berbicara terkait kebijakan. Gitu. Kemudian apalagi yang ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, saya sering naik taksi misalnya ya, atau ngomong sama rakyat, saya sering tanya juga, Anda mau pilih siapa presiden? Saya nggak pilih siapa-siapa, atau saya pilih tiga-tiganya. Loh kenapa? Ya soalnya siapapun presidennya nggak berpengaruh sama kehidupan saya. Karena saya sebagai rakyat ya begini-begini juga gitu. Nah, gimana kalau Pak Anies jadi presiden nanti? Kan kita punya program membuka 15 juta lapangan kerja. 18 juta 18 lapangan kerja. Dan program konkretnya itu adalah kita ingin mengembalikan kembali industri manufaktur Indonesia di era Pak Soeharto dulu. Waktu Orde Baru kita banyak pabrik-pabrik padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja yang hasilnya ada peningkatan kesejahteraan ke masyarakat. Sekarang ini kan industri yang ada itu padat modal, kemudian kalaupun nggak ada padat modal ya dia jasa atau ya informal seperti supir Gojek dan lain-lain itu kan tidak memberikan kesejahteraan yang berarti kepada para pekerjanya. Maka kita punya program melakukan reindustrialisasi. Kita bangun lagi industri padat karya Indonesia dari segi tekstil, furnitur yang bisa menyerap padat karya, dan tentunya untuk bisa mencapai itu maka kita harus mengundang investor dari luar negeri. Nah, supaya investor bisa datang ke Indonesia, kan ya sepengetahuan saya Pak ya, mungkin boleh dikoreksi, investor itu kan paling suka sama negara yang punya kepastian hukum yang jelas dan juga komitmen anti korupsi, karena mereka kan nggak mau dipungut-pungut, nggak mau dimintain duit lah untuk bangun pabrik dan semacamnya. Sederhananya kan seperti itu. Maka kita juga akan revisi undang-undang KPK. Kita akan perkuat lagi KPK seperti di era pemerintahan sebelumnya untuk membuat KPK tuh berani melawan koruptor, nggak jadi tegak tebang pilih dan nggak diatur-atur sama presiden. Tadi ada 15 juta ya? Iya. Tenaga kerja nanti kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Iya. Kira-kira 15 juta dari mana aja tuh bisa terserap? Dari industri, Pak. Industri manufaktur, kemudian furnitur, dan kita buat dia tersebar nggak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, kan sekarang industri ini banyak tergantung ke teknologi ya. Banyak teknologi sehingga terjadi efisiensi ya. Misalnya kalau kita mau bikin debit sekarang kan kalau itu udah nggak perlu lagi ke bank. Kita store tek sendiri jadi ya, juga mau gantinya ya kan. Kemudian di toko-toko udah mulai nggak ada kasir gitu ya, di beberapa toko besar masukin aja barangnya gitu ya. Nah, kira-kira apakah dengan kemajuan teknologi ini serapan tenaga kerjanya juga masih yakin tim dari masih bisa Amin Pak, kalau kita bergerak di bidang tekstil tetap butuh banyak orang untuk memproduksi sebuah pakaian. Atau juga bergerak di bidang furnitur kan kayu ya. Nah, itu kan ada unsur seni, itu nggak bisa, robot belum bisa menggantikan. Bisa manusianya yang harus dilatih untuk bisa seperti itu. Dan kita juga ketika ngomong industrialisasi manufaktur kan nggak hanya sekedar tekstil dan furnitur. Kita juga ada pertanian kan, para petani-petani itu bagaimana kita bisa buat produk turunan. Misalkan kita kan salah satu eksportir rumput laut terbesar di dunia. Itu kita bisa buat pabrik misalkan dari sana, pabrik agar-agar, dan itu akan menyerap lapangan kerja juga begitu. Nah, tentu kan selain lapangan kerja, industri ini memerlukan marketingnya, pemasarannya. Pertama, pertanyaannya apa nggak high cost dengan banyak tenaga kerja? Terus bagaimana supaya industri ini hidup bisa memberikan kesejahteraan yang cukup kan kepada bagaimana marketingnya dan bagaimana mencegah high cost ini? Kan persaingan nih, ada persaingan. Kalau orang lebih efisien, lebih murah,
kalah lah kita ya. Salah satu yang saya baca ya, salah satu masalah di tekstil kita itu, misalnya industri tekstil ya, kita kan banyak tekstil impor dari negara luar. Itu juga kita akan lebih pertegas barang-barang impor yang terkait dengan industri padat karya. Kemudian juga kita juga harus perbaiki daya beli masyarakat juga, karena kan kita ini pasarnya besar Pak, ada 270 juta penduduk. Setengahnya, anggaplah 200 orang kita belanja. Itu yang perlu kita naikin daya belinya, makanya kita juga untuk menaikkan daya beli, kita pastikan juga ada program-program yang menyentuh rakyat kecil supaya rakyat masih bisa punya uang untuk belanja. Makanya kan kita sering dibilang kalau 01 itu kalau menang kan pihak sebelah bilang 01 menang nanti bansos ditiadakan. Padahal kami kalau menang kami tetap akan mempertahankan bansos. Malah kita akan bagusin bansosnya dibandingkan sekarang. Kita ada BLT juga, BLT untuk lansia, BLT untuk perempuan, untuk para janda, kemudian untuk disabilitas. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan daya beli masyarakat supaya mereka masih bisa membeli produk-produk dalam negeri. Itu dari internal. Kalau dari eksternalnya kita bangkitkan kembali diplomasi ekonomi kita, Pak. Kita Pak Anies dalam suatu forum pernah cerita kalau banyak diplomat-diplomat di luar sana. Itu mereka itu kerjaannya itu lebih banyak mengentertain pejabat ketimbang melakukan tindakan diplomasi atau mempromosikan pejabat, mempromosikan produk-produk. Nah, ini kita akan ubah. Kita buat diplomasi kita lebih baik. Apalagi Pak Anies punya jejaring juga di luar negeri yang bisa dia manfaatkan untuk kita membuka pasar. Kita juga ada Thomas Lembong, ada tokoh-tokoh yang benar-benar sudah melintang buana terkait dengan perdagangan internasional. Maka kita akan cari pasar-pasar itu. Seperti itu. Nah, kan menarik juga ya meningkatkan daya beli, buying power dari masyarakatnya. Itu kalau cara teori ekonominya kan kalau JNP-nya nggak naik, maka daya beli masyarakat juga nggak naik gitu kan. Nah ini gimana timnya dari Anies Baswedan menangani persoalan ini? Tadi kan kita ketika kita bilang menaikkan daya beli kan intervensinya banyak Pak. Salah satunya adalah kita punya program juga gimana masyarakat kelas menengah jangan dipajakin. Yang dipajakin itu yang kelas atas saja. Maksudnya dikurangin lah pajaknya. Terus juga ada insentif-insentif juga. Tadi saya sudah sebut soal bansos. Terus ada juga nanti bantuan-bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dan juga untuk kelas menengah, bantuan kuliah gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka bisa dikurangi dikurangi biaya hidupnya sehingga mereka bisa menabung, dan dari bisa mereka menabung mereka bisa putar untuk investasi atau untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Kita juga ada juga program banyak sih Pak, intinya intervensi ke bawah itu diperlukan untuk menaikkan daya beli masyarakat gitu. Tapi memakai sistem kayak apa gitu loh, kalau kan secara teori kue pendapatan negara harus dibesarkan dulu kan. Iya, benar. Baru dia membagi ke semua bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau kuenya nggak ada, kan susah juga, nggak bisa. Nah, tentu memberikan pertumbuhan ekonomi ini nggak mudah ya. Terutama di zaman global seperti sekarang ya. Yang ekonominya tumbuhnya nggak gitu banyak gitu ya. Gimana dari Timnas Amin menangani persoalan kayak gini? Jadi kan kita kan sebenarnya di era pemerintahan sekarang kan banyak proyek mercusuar seperti food estate, seperti IKN, kemudian juga banyak ya proyek yang sebenarnya tidak punya dasar ilmiah menurut tim kami, yang itu kalau dikerjakan banyak merugikannya. Kayak IKN itu kan ada 400 triliun Pak dalam waktu 5 tahun dibelanjakan untuk membangun sebuah kota di Kalimantan. Itu bisa kita refocusing anggaran itu ke kesejahteraan sosial, ke biaya, ke hal-hal yang lebih clear dampaknya ke masyarakat. Misalkan ke bansos tadi untuk memastikan bahwa rakyat nggak makin miskin. Kemudian di bantuan pendidikan tadi itu untuk selain untuk mengurangi biaya hidup masyarakat, juga itu untuk investasi pendidikan supaya kita punya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan banyak lagi. Intinya kami melihat bahwa sebenarnya bukan karena tidak ada anggarannya, tapi anggarannya yang kurang tepat sasaran gitu. Jadi kalau Anies Baswedan jadi presiden, akan dimanfaatkan anggaran untuk lebih pro rakyat gitu kira-kira. Kalau lebih ke pro rakyat, terus ke pendidikan, terus juga ke kesehatan, hal-hal yang benar-benar sentral ke kebutuhan rakyat.
Sembari kita juga membuka pasar dan peluang baru untuk barang produksi kita, ekonomi kita berkembang. Dalam berapa lama itu bisa tercapai? Ya dalam waktu 5 tahun saya rasa cukup. Bisa Cuma ya, memang harus bertahap ya semuanya ya. Nah, itu. Kalau buat kesejahteraan itu selain buying power, apalagi yang ingin dicapai kalau Anies jadi presiden? Ya tadi kan kita ngomongin soal pendidikan ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kita ini kan tenaga kerja kita sebagian besar itu kan dari lulusan SMP dan SMA. Lulusan SMP malah. Dan nggak punya skill yang cukup mumpuni untuk bisa terserap di lapangan kerja. Sehingga kita punya tenaga kerja itu 60% di industri informal, bidang informal. Maka PR kita itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, adalah mencerdaskan masyarakat juga. Makanya kita dengan anggaran-anggaran yang refocusing anggaran yang lebih pro ke masyarakat, salah satunya ke pendidikan adalah kita buat gimana caranya kuliah itu terjangkau. Sekarang ini kan kuliah itu kan udah mahal ya. Dulu zaman saya 2013, saya nggak tahu kalau zaman Bapak pasti lebih murah lagi ya, disubsidi kan. Itu masih 5 juta per semester. Per satu semester? Iya, sekarang sudah 12 juta, 10 juta. Satu semester? Saya 15.000. Iya, itu kan, itu zaman Orde Baru tuh subsidi. Saya 15.000 satu semester, 30.000 setahun. Tapi saya dapat beasiswa 30.000 sebulan gitu loh. Jadi bisa masih buat traktir-traktir lah. Sekarang mahal juga ya? Mahal sekarang, 12 juta. Itu di UI ya, dan itu bukan kedokteran. Makanya kan ada kasus di ITB di mana ada banyak mahasiswanya nggak bisa bayar, disuruh bayar pakai pinjol. Itu kan sebenarnya udah darurat. Sebenarnya kita nggak jadi, dan ini akarnya karena memang perguruan tinggi itu semenjak adanya Undang-Undang Dikti itu kan jadi PTNBH, mereka lebih independen. Mereka disuruh cari duit sendiri. Yang akhirnya cara paling gampang bagi mereka cari duit sendiri adalah ya naikkan UKT. Nah, di zaman Paslon Amin ini karena SDM itu penting, kita mau balikin lagi subsidi ke perguruan tinggi negeri. Dan kita rasa masih ada jatah anggarannya. Kemarin saya ketemu sama Pak Indra, salah satu jubir juga yang konsentrasi bidang pendidikan, katanya 350 triliun sebenarnya untuk bisa buat sekolah lebih terjangkau. Sekolah lebih terjangkau artinya bebas pungutan ya Pak ya, bukan gratis ya, karena kalau gratis itu terlalu beresiko kalau menurut kami. Bebas pungutan, karena kan meskipun sekolah gratis, SMA, SMP gratis, tapi ternyata masih ada pungutan seragam, pungutan studi tour. Nah, itu yang kita mau ubah begitu. Dan bantuan-bantuan seperti bantuan pendidikan, kemudian ada KIP, kan kita sudah ada nih KIP zaman Presiden Jokowi, kita mau naikkan jadi 2 kali lipat penerimanya. Nah, ketika adanya intervensi dalam pendidikan itulah saya rasa juga dalam jangka panjang akan bisa mensejahterakan masyarakat. Kan kalau pendidikan itu sebenarnya sekarang anggarannya udah paling besar. Menurut undang-undang 20% dari seluruh. Mau dipakai apa nih kira-kira nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden? Ya kalau saya sih melihatnya kita paling urgent memang ke ini. Kita sekolah terjangkau. Tadi sudah saya ceritakan sekolah terjangkau. Terus juga kita mau hidupkan kembali SD Impres. Kan dulu di era Orde Baru bikin SD Impres kan. Pak, cuman kan hanya sebatas SD. Kita maunya ada SMP dan SMA. Karena kita juga kekurangan kelas juga, kekurangan sekolah juga. Dan sisi lain kita juga tadi mau melakukan intervensi di bidang uang kuliah. Dibuat uang kuliah itu disubsidi supaya harganya lebih terjangkau masyarakat. Jadi yang miskin bisa kuliah dengan adanya bantuan KIP dan semacamnya. Yang menengah, yang rentan, yang menengah ya, yang tanggung, yang nggak kaya dan nggak miskin, itu juga masih bisa kuliah dengan biaya yang lebih murah begitu. Nah, kan untuk itu semua dibutuhkan pendapatan negara. Nggak semudah itu misalnya ya. Kalau negaranya tinggi, pendapatannya mungkin bisa. Tapi kira-kira dari mana kalau Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, uang untuk menyelenggarakan negara, untuk pendidikan, untuk itu kira-kira sumbernya dari mana? Ya, pasti kita harus meningkatkan pendapatan negara kan Pak. Dan salah satu hal konkret yang kita melakukan untuk melakukan meningkatkan pendapatan negara, kita bikin BPN, Badan Penerimaan Negara. Di mana nanti Kemenkeu kan selama ini penerimaan negara, Dirjen Pajak kan yang Kemenkeu, kita pisah. Supaya selain mereka lebih fokus, kita juga lebih mudah mengawasinya. Jadi nanti kalau
Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, akan dibagi beberapa bagian. Satu, yang penerimaan itu melalui pajak, Ya. tapi nanti ada juga badan ya yang bertugas mengeluarkan uangnya gitu. Iya, benar. Nah, ini setingkat apa nih, menteri, dirjen atau apa? Dia setingkat badan, Pak, ketua badan. Hmm. Gimana ya saya bilangnya? Bukan dirjen ya, tapi mereka badan non kementerian. Yang nantinya Lembaga negara non departemen. Lembaga negara yang nanti dia fokusnya memang untuk meningkatkan pendapatan. Dan kita juga ada meningkatkan pendapatan atau pengeluaran? Pendapatan negara. Pendapatan, tapi non pajak. Pajak. Ini kan badan penerimaan negara kan pajak kan? Pajak. Ya. Terus juga nanti selain pajak kan kita ada namanya nanti dana abadi sumber daya alam. Kita kan selama ini kalau negara-negara kayak Norwegia atau Timor Leste itu kan mereka kan produksi minyak, Pak. Tapi minyaknya itu selain diekspor dan juga dimasukin ke APBN juga ada dimasukin ke dana abadi. Yang dana abadinya itu mereka kelola. Nah, dari dana abadi itu juga kita bisa pakai untuk masalah investasi ke pendidikan. Dana abadi negara di sumber daya alam sama transisi energi hijau juga. Dan karena ini juga kita lagi sedang masuk ke era global warming, kita juga ada terencana mau menerapkan pajak karbon. Pak Caimin pernah dalam Wapresnya bilang mau menerapkan pajak karbon karena selama ini pajak karbon ini sebenarnya sudah ada di peraturannya pemerintah sudah ada, tapi belum dijalankan. Nah itu kalau kita misalkan terapkan pajak karbon, apalagi kita banyak industri ekstraktif, lumayan banyak yang bisa masuk dari situ. Terus belum lagi juga kita ada skema carbon trading juga, di mana kita kan negara yang ini ya, yang punya banyak hutan, punya banyak ini. Negara lain kan kalau mau mengeluarkan emisi kan dia harus bayar ke negara yang tidak punya, yang emisinya lebih kecil. Makanya nanti bisa jadi ada transfer uang lewat carbon trading dari dunia, dari luar sana ke sini. Jadi banyak, Pak, sebenarnya skemanya. Belum lagi infrastruktur yang nggak prudent, ya yang kita yang dipakai untuk bangun-bangun jalan tol dan lain-lain, tetapi belum menguntungkan, itu kita bisa hentikan untuk pakai ke hal yang lebih jelas seperti pendidikan, kesehatan, gitu. Jadi maksudnya gimana badan-badan yang tidak jelas penggunaan anggarannya? Ya, itu juga kita juga akan tinjau ulang dan nanti alihin anggarannya juga ke bidang kesehatan dan pendidikan. Apakah nggak nanti mengurangi pembangunan, dan kalau itu terjadi maka perputaran ekonomi juga menjadi berkurang, dan kalau berkurang mungkin pendapatan negara juga bisa berkurang. Bagaimana ini? Saya rasa sih kalau badannya itu memang kurang efisien nggak masalah, Pak, nanti dibubarin terus anggarannya diarahin ke ini. Mungkin supaya lebih jelas badan yang tidak efisien itu seperti apa, atau contohnya apa nih sekarang? Nah, kalau badan saya belum bisa ini ya, Pak, ya, karena kan mesti tinjau ulang. Yeah. Tapi kalau kayak infrastruktur, kayak food estate, kayak IKN, ya itu menurut saya nggak perlu lagi dilanjutin karena biayanya besar. Kita arahkan ke ke sumber yang pengeluaran yang lebih jelas ke rakyat, dampaknya gimana. Jadi sudah jelas ya, kalau Anies Baswedan menjadi presiden, maka ibu kota negara tidak akan dipindahkan. Masih ditinjau ulang, Pak. Masih dikaji dulu. Dulu, tapi kita sangat mengkritik adanya pembangunan IKN. Itu posisinya. Pemindahannya yang dikritik atau pembangunan IKN-nya yang dikritik? Dua-duanya, Pak. Pemindahannya, pertama, saya kan kerja di DPR juga, Pak, ya. Sebagai tenaga ahli, ikut juga melihat proses reformulasi Undang-Undang IKN. Sama sekali kan ketika mereka mau memindahkan IKN itu, belum ada kajian naskah akademiknya, undang-undang itu belum ada ketika undang-undangnya mau ditandatanganin. Artinya kan mereka sendiri belum jelas alasannya untuk pindah tuh secara akademisnya nggak ada. Walaupun mereka mengklaim di media Jakarta tenggelam, Jakarta lain-lain, tapi pemindah prosesnya tuh nggak jelas lah saya melihatnya. Dan juga itu dibahas kan saat reses, hal yang sebenarnya sangat di DPR itu ya sangat tidak wajar pembahasan undang-undang di reses. Jadi ya dari segi prosesnya saya udah bermasalah, dari segi lokasi juga sudah bermasalah karena lokasinya sekitar 90 km dari Balikpapan dan itu di tengah hutan, benar-benar real di tengah hutan, dan kondisinya itu tanahnya juga saya dapat juga info dari TA dari Komisi 5 misalkan mereka cerita kalau tanahnya itu goyang di IKN itu sehingga harus ada treatment khusus yang akhirnya bisa menambah
anggaran. Jadi kalaupun nanti jadi ibu kota itu nanti bisa jadi anggarannya akan bengkak. Jadi dari proses-proses seperti itu kami memutuskan untuk ya tinjau ulang pembangunan IKN. Walaupun partai PKS misalkan dari PKS sudah menolak, tapi kami memutuskan untuk tinjau ulang karena komitmen kami bahwa kebijakan itu harus berbasis sains dan data. Jadi kita harus tinjau ulang dulu kondisi IKN itu seperti apa, baru kita putuskan dibatalkan atau tidak. Yang jelas wewenang pemindahan IKN itu berdasarkan undang-undang ada di presiden. Jadi presiden bisa membatalkan undang-undang mungkin lewat Perpu karena dia membebani APBN, tapi bisa juga dia menunda pembangunannya. Atau ya bisa jadi IKN-nya ada tapi bukan lokasinya nggak di situ. Kita diubah konsepnya jadi kota administratif seperti yang ada di Malaysia misalkan. Itu bisa, hal-hal seperti itu bisa. Yang jelas kita tinjau ulang dulu dan kita sangat kritis dengan pembangunan IKN. Kalau di dalam Timnas Amin ini, apa sih yang dibayangkan untuk sebuah ibu kota negara? Kalau kami melihat melihat IKN itu ya, melihat ibu kota tuh ya, Jakarta tuh sebenarnya sudah pas sebagai ibu kota. Karena saya kan lulusan HI dan melihat lulusan S2 HI juga dan melihat IKN tuh kalau dari segi keamanan ya, kita tuh jauh, kota kita itu masih, Jakarta tuh sangat jauh dari jangkauan rudal Cina, dari Cina misalkan. Dan sebenarnya kalau kata Prof. Zulfikar Amir, salah satu guru dosen di NTU dan juga bagian dari Timnas Amin juga, kami juga melihat bahwa belum ada solusi masalah kota itu dengan pemindahan kota. Yang ada ya ketika ada masalah dalam kota, bahwa Jakarta itu tenggelam, bahwa Jakarta itu banjir, bahwa Jakarta itu sudah padat. Tidak ada solusinya itu pemindahan ibu kota, tetapi menyelesaikan masalah di kota itu. Dan kami melihat maksudnya tidak ada solusi itu di dunia atau gimana? Iya, kajian ilmiahnya tidak ada yang mengatakan bahwa solusi sebuah kota bermasalah, maka solusinya adalah pindahkan ibu kota tersebut. Maka solusinya kami lebih baik ya kita selesaikan masalah di Jakarta. Begitu. Kayak misalkan Jakarta tuh turun terus airnya. Air tanahnya turun terus, tapi itu karena penggunaan air tanah yang sangat masif. Nah itu kita bisa beresin dengan bikin sebuah peraturan, entah itu setingkat PP dan lain-lain tentang penggunaan air tanah di kota-kota besar. Nah hal-hal seperti itu yang menurut kami lebih urgent, perbaiki masalah Jakarta daripada kita pindahkan ibu kota baru yang kemungkinan bakal membengkak biayanya. Kayak kereta api cepat Indonesia Cina ya, KCIC, kita kan melihat langsung Pak bagaimana awalnya pembangunannya sekian triliun, tiba-tiba udah ratusan triliun karena pembengkakan biaya. Nah itu yang kita hindari, hal-hal seperti itu. Itu ya, jadi masih ditimbang-timbang perlu apa enggak masih ya? Ditimbang-timbang. Tapi kalau Jakarta dengan situasi sekarang, gimana menurut tim Amin? Jakarta itu masalahnya kompleks. Salah satunya kan tadi penurunan muka air tanah. Nah kami lebih baik ya kita beresin aja masalah Jakarta. Terus juga ada kemacetan. Timnas Amin itu kan kami punya rencana pembangunan 40 kota setara dengan Jakarta dan juga pembangunan transportasi umum terintegrasi di kota-kota besar. Tadi pembangunan 40 kota tuh mahal juga nggak sama nggak? Nggak sama Pak, karena kan nggak dari nol. Artinya kan perbaikannya saja. Perbaikan dan istilahnya saya sih mikirnya kalau secara sederhana ya antara perbaikan dan pembangunan dari nol itu berbeda. Ini kan kita memperbaiki apa yang kurang dari kota-kota besar itu. Kayak Surabaya misalkan, Surabaya itu secara tata kota mungkin sudah bagus, tetapi dia belum ada transportasi terintegrasi. Nah kita pengen bangun, jadi dana-dana dari IKN itu bisa kita arahkan ke sana. Atau di kota Medan misalkan juga belum ada transportasi yang bagus juga, kita bisa bikin BRT, bus rapid transit, dan juga fasilitas-fasilitas. Dan itu di sisi lain bisa mengundang investasi juga ke kota-kota tersebut kalau fasilitasnya lengkap. Begitu. Itu udah ada hitung-hitungannya bagaimana bahwa kalau membangun 40 kota itu? Sudah Pak, dan itu sudah kita hitung sama Dewan Pakar kita dan itu bisa. Tapi memang tentu nggak langsung plak-ketiplek ya, satu semuanya diterapin. Kita pasti akan siapin prioritasnya dulu dari 40 kota, terus juga kebijakan-kebijakan tuh. Nanti itu istilahnya bagaimana how to kita govern ya Pak ya. Itu nanti ketika kita sudah menang nanti kita atur dulu nih mana program-program yang paling mudah, mana program-program yang paling sulit, dan itu pas sudah kita berkuasa, karena kalau belum berkuasa ya kita mau bikin begitu nggak menang ya percuma Pak. Nah tadi saya mau kembali, duitnya kira-kira dari mana ya sumber-sumber duit? Tadi kan udah ada pemisahan itu ya, ada pajak. Tapi kira-kira yang sekarang ini kan yang paling besar adalah tetap pajak ya, pajak.
Kalau kira-kira Anies Baswedan jadi presiden, sumber duitnya dari mana nih untuk membiayai negara nih? Walaupun tadi dibilang akan ada dibentuk semacam badan penerimaannya. Tadi kan ada pajak karbon juga kan, Pak? Iya, ada pajak karbon, ada pajak ini, terus juga refocusing anggaran, dan ada skema carbon trading juga, terus juga ada dana abadi sumber daya alam. Saya rasa itu juga sudah bisa gitu, karena belum lagi kita akan siapin karena kan ada dana abadi SDA ya. Kita juga ada royalti kan tuh banyak tuh dari tambang itu juga kita bisa terapin gitu. Banyak sebenarnya. Gitu ya. Nah, tadi kembali juga ke pertanyaan mengenai si supir taksi, mengenai orang-orang yang di lapangan. Apa yang akan diberikan kalau Anies Baswedan menjadi presiden untuk kehidupan mereka? Mereka kan bilang saya nggak kurang peduli lah katanya. Kalau mau siapapun yang jadi presiden, kita nggak berubah nasib kita kira, kan? Nah, apa yang akan diberikan oleh kalau Anies Baswedan sebagai presiden terhadap rakyat banyak, kepentingan publik itu? Kayak supir taksi, mungkin ya kayak tukang ojek, supir taksi kan mereka pekerja informal. Dan ke pekerja informal itu mereka kendala terbesarnya adalah mereka nggak punya asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan. Sekarang kan udah ada BPJS ya kan? BPJS TK belum, Pak. Iya. Nah, nanti kita mau bikin tuh BPJS TK khusus untuk tukang ojek dan lain-lain. Terus ada kayak misalkan PRT, pembantu rumah tangga. Itu nanti rencana Timnas Amin, kita akan partai pengusungnya, kita akan usahakan mengesahkan undang-undang PRT untuk mengakui mereka sebagai pekerja formal yang nantinya mereka bisa dapat berbagai macam benefit dari pemerintah. Jadi ya untuk pekerja informal itu lebih baik kita akui. Tapi sisi lain kita juga nggak bisa mengandalkan kesejahteraan itu dari pekerja informal. Kita pastikan bahwa ada tersedia banyak pekerja formal, pekerja di pabrik, pekerja di kantor-kantor yang lain, yang itu dia semua formal dengan lengkap dengan benefit-benefit ketenagakerjaan mereka. Yang itu perlu kita siapkan juga. Makanya kita ada target juga pekerja informal di eranya Anies jadi presiden berkurang dari 60% menjadi 50%. Ada 10% yang nanti terserap lapangan kerja. Dan kita juga, Pak Anies juga sudah siapkan juga nanti aturan bahwa jangan sampai pekerjaannya ini hanya dapat ke anak-anak muda saja, tapi juga orang-orang yang sudah berumur bisa juga bekerja. Jadi kita juga menghapus diskriminasi usia dan hampir semua capres juga mendukung itu. Dari Pak Ganjar juga mendukung. Gitu. Oke. Kalau terhadap para petani, para nelayan, apa yang dilakukan? Kan sekarang kalau kita lihat, kalau di luar negeri sih sangat diprotek ya para petani. Sehingga petani itu relatif memadai kehidupannya ya. Prancis sama Inggris bisa perang gara-gara soal susu sapi. Benar. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan andai kata Anies Baswedan sebagai presiden terhadap para petani dan nelayan dan sebagainya? Nah, kalau petani itu kita punya komitmen untuk tidak impor di masa panen. Sekarang ini banyak sekali impor di masa panen dengan tujuan untuk menurunkan harga. Nah, itu kita akan tegaskan bahwa kita tidak akan melakukan impor di masa panen. Terus yang kedua, kita akan langsung intervensi ke produksi pertanian. Selama ini kan para petani ketika Pak Anies bertemu dan berdialog dengan mereka, pupuk. Mereka selalu protes soal pupuk subsidi. Saat ini kan subsidi pupuk juga berkurang di masa pemerintahan sekarang, hanya 40% kalau tidak salah saya. Dan pupuk-pupuk itu mahal, sehingga kami juga punya komitmen untuk ada bantuan pupuk sekitar 2 juta per hektar para petani. Diberikan kepada siapa itu? Kepada petani, kepada kelompok-kelompok petani. Nah, selain kita juga ada intervensi di bidang model bisnis mereka. Selama ini kan para petani kan jualan hasil-hasil pertaniannya itu ke para tengkulak. Nah, kita nanti ada konsep yang namanya saya lupa namanya, contract farming. Jadi contract farming itu pernah diterapkan juga di negara-negara lain. Jadi intinya adalah bagaimana negara hadir sebagai regulator, memastikan pembelian hasil petani dengan harga yang adil. Jadi nanti ada off-takernya, bisa berupa BUMN, bisa berupa perusahaan, atau mungkin ya kita bisa rangkul juga tengkulak-tengkulak itu. Kita atur mereka, kamu harus beli harganya segini dengan harga yang adil. Nah, ada nih kontrak yang jelas nih untuk para petani.
dari kontrak pertanian itu para petani punya kepastian untuk bisa meminjam modal di bank, tidak ke tengkulak tapi di bank. Karena bank melihat nih, oh ternyata ada pesanan dari petani Lampung, ada pesanan dari Lampung ke petani Sumsel dengan total 2 ton. Artinya kan ada kepastian nih, kepastian penjualan nih. Artinya bank berani dong minjam modal karena ada jaminannya. Nah dari peminjaman modal itulah baru petani akan dapat uang yang cukup yang bisa mereka pakai buat meningkatkan alat-alat, meningkatkan produksi pertanian mereka. Entah itu membeli pupuk, entah itu mekanisasi pertanian, dan semacamnya. Kemudian kita juga ada namanya konsep kopanen. Kopanen itu adalah konsolidasi lahan-lahan petani. Jadi kan petani problemnya di Indonesia ini sebagian besar ya, kalau nggak salah 12 juta orang. Cak Imin pernah cerita, itu 0,5 hektar, lahannya di bawah 0,5 hektar, 5.000 meter, dan itu nggak cukup, nggak sustainable untuk bisa berbisnis di bidang pertanian. Jadi kita konsolidasi mereka menjadi satu produksi, satu manajemen, kemudian dari situlah mereka akan bisa bertaninya lebih menguntungkan. Belum lagi kita juga ada program reforma agraria, kita mulai distribusi lahan, banyak lahan-lahan HGU, lahan-lahan yang kurang dipakai itu bisa kita arahkan ke petani. Maksudnya diarahkan, diberikan atau bagaimana? Atau diredistribusi, Pak. Nah, lahan-lahan dari BUMN, lahan-lahan dari... Artinya diberikan kepada mereka? Iya, gratis diberikan. kepada... Konsepnya bisa kita berikan dalam bentuk SHM, bisa juga kita kasih dalam bentuk HGU. Kalau HGU bisa buat pengusaha tambang, kenapa tidak buat petani? Nah, itu pertanyaan kita. Dan itulah kenapa menurut kita ya harusnya negara bisa memberikan kepada mereka. Tanah-tanahnya dari mana itu? Masih tersebar luas? Masih tersebar luas. Dan itu banyak kan. Kita juga harus petakan terlebih dahulu. Tanah-tanah itu dari mana, dan kita sesuaikan juga dengan ini. Tapi konsepnya seperti itu, Pak. Berapa lama tuh kira-kira kalau itu? Ya, saya harap ini kan agraria kita juga masih sampai sekarang ya. Belum tertata dengan baik ya. Kita mau bertanya aja itu sebelah milik siapa, susahnya setengah mati. Iya, itu juga akan kita siapkan juga gimana caranya sistem pendataan tanah kita juga lebih baik. Kita akan perbaiki waktu 5 tahun. Oke, apalagi yang ingin Anda katakan kalau Anies Baswedan sebagai presiden? Banyak sebenarnya, Pak. Cuman saya mesti dipancing-pancing dulu nih baru bisa jawab. Ya. Oke, kalau gitu kira-kira apa statement terakhir Anda lah? Kalau ini nggak kerasa kita hampir 1 jam berbicara. Ya. Apa kira-kira statement Anda terakhir? Yang panjang juga nggak apa-apa, terakhir bukan pendek. Untuk orang dapat membayangkan kalau Anies Baswedan menjadi presiden, ini loh yang akan terjadi. Yang jelas kalau Pak Anies jadi presiden, kita mau mengkritik bebas, nggak akan dikriminalisasi, tidak akan dirujak, tidak akan diserang oleh buzzer. Pak Anies juga pernah komitmen kita nggak akan punya buzzer. Pasti itu, kita nggak ada anggaran untuk buzzer. Dan saya pun sebagai jubir juga posisinya bukan buzzer. Kita memang ada relawan-relawan yang membela, tapi ya kita akan tegaskan bahwa kita tidak akan merujak orang yang mengkritik kita. Karena kita melihat bahwa oposisi itu penting. Pak Anies pun juga ketika ingin jadi presiden, ketika dia menjadi presiden, tidak bisa dia berusaha seorang. Harus ada kontrol juga dari rakyat juga. Dan itulah kita pengen ada kebebasan berbicara supaya pemerintahan kita berjalan dengan baik. Yang kedua, pasti kita ingin mengajak masyarakat itu untuk terlibat dalam kebijakan apapun itu terlibat. Kita akan transparan. Misalkan bansos nih, kita akan kasih tahu ini sumber dananya dari mana, dari APBN, dari APBD kita akan kasih tahu. Kita akan dalam misalkan pembangunan infrastruktur, kita ajak masyarakat. Jangan sampai ada kejadian kayak yang di Rempang, masyarakat adat nggak didengar, kemudian akhirnya memicu konflik. Terus yang ketiga, kita juga ingin agar keadilan dan agar pembangunan kita itu untuk semua, tidak lagi untuk satu orang, tapi untuk semuanya bisa mendapatkan bagian. Tidak hanya orang kaya, orang menengah juga dilindungi, orang miskin juga tetap dilindungi. Dan kita punya prinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Artinya ya tidak akan ada yang pihak yang dirugikan. Semuanya sama-sama untung. Itu aja sih Pak dari saya. Oke. Terima kasih Bung Adi. Sudah hadir di Podcast 9 mewakili Timnas dari Amin, Anies dan Muhaimin.
mudah-mudahan segalanya berjalan sukses. Amin ya. Ya, Amin. terima kasih. Demikianlah perbincangan kita dengan topik kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.